Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauyah dengan NIM 1915068. Saya mau mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Terhadap Kemampuan Penyesuaian Diri Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat, yang diampu oleh Ibu Diah Arum Kartika Sari, Magister Pendidikan. Yang pertama, latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial dan mengadakan interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Individu selalu berusaha mencapai hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Manusia juga dituntut untuk mampu mengatasi segala masalah yang timbul sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan sosial dan harus mampu menampilkan diri sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya penunjang perkembangan diri dan kemandirian siswa untuk dapat menjalani kehidupannya sehari-hari sebagai siswa secara efektif, kreatif, dinamis, serta memiliki kecakapan hidup untuk masa depan karir. Melalui layanan dan kegiatannya, bimbingan dan konseling diarahkan untuk memantapkan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyesuaian diri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang individu yang bertujuan untuk mengubah dirinya agar sesuai dengan lingkungan yang baru ditempatinya. Penyesuaian diri merupakan proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian diri mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana individu tersebut memperoleh keharmonisan baik secara jasmani ataupun rohani. Penyesuaian diri dalam prosesnya muncul berbagai hambatan atau masalah, yaitu berupa konflik, tekanan, dan juga frustasi. Dan dalam keadaan tersebut, individu berusaha untuk mencoba berbagai perilaku agar dirinya tersebut dapat membebaskan diri dari masalah yang ada agar individu tersebut dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian dirinya. Melalui layanan bimbingan kelompok, siswa yang tidak dapat menyesuaikan diri dan siswa yang mampu menyesuaikan diri dapat berkomunikasi atau berinteraksi dalam memecahkan suatu permasalahan antar anggota kelompok dengan menyatu jawaban melalui pemikiran berbagai latar belakang yang mendasari pendapat siswa, baik dari pengalaman, pengetahuan, bakat, serta keterampilan berpikir yang dimunculkan dari rasa empati masing-masing anggota kelompok, serta dari munculnya gagasan atau ide-ide yang nantinya diharapkan dapat memberikan peningkatan siswa mengenai penyesuaian diri. Dengan layanan bimbingan ini, mereka dapat berlatih perilaku baru, belajar menyesuaikan diri dengan yang lain, memberikan dan menerima dan belajar memecahkan masalah berdasarkan masukan dari anggota lain. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk mengangkat layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan tingkat penyesuaian diri siswa. Karena di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat sudah pernah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat? Yang kedua, bagaimana keadaan kemampuan penyesuaian diri siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat? Dan bagaimana sih pengaruh pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat? Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat. Selanjutnya, mengetahui kemampuan penyesuaian diri Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat. Dan untuk mengetahui
pengaruh pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat. Kegunaan penelitian ada 2, kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis memberikan sumbangan yang teoritik dan konseptual tentang penanganan masalah penyesuaian diri siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bahan masukan penambah pengetahuan mengenai disiplin ilmu pendidikan Islam khususnya dalam masyarakat pada umumnya. Kegunaan praktis bagi guru dan bimbingan dan konseling adalah untuk pengarah atau motivator pelaksanaan layanan khususnya dalam kegiatan bimbingan konseling bagi siswanya untuk mengetahui bahwa dengan mengikuti layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan penyesuaian diri pada siswa dan dapat meningkatkan rasa percaya diri, dan juga dengan meningkatkan layanan bimbingan kelompok dapat menambah teman. Yang ketiga, bagi sekolahnya untuk pengarah dan motivator pelaksana layanan khususnya dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Telaah pustaka ada 2, yaitu yang pertama Naila Zakia Priyeda Nuzulia Ratna Hidayati dan Imam Setiawan. Judul jurnalnya adalah hubungan antara penyesuaian diri dengan prokrastinasi akademik siswa sekolah SMP 3 Peterongan Jombang. Yang kedua Sunahwa dan Hadi Warsito. Judulnya penggunaan strategi SLAP manajemen untuk meningkatkan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Kerangka teori pengertian bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah perkembangan masalah dan kesulitan pada diri konseli atau siswa. Isi kegiatan dalam bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang sulit disajikan dalam bentuk pelajaran. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok sendiri yaitu berkembangnya kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Komponen layanan bimbingan kelompok terdiri dari 2, yaitu pemimpin kelompok adalah seorang konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional, sebagaimana untuk jenis layanan konseling lainnya. Konselor memiliki keterampilan khusus menyelenggarakan bimbingan kelompok. Yang kedua, anggota kelompok umumnya berbentuk kelas yang beranggotakan 20-30 orang. Informasi yang diberikan dalam bimbingan kelompok itu terutama dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman mengenai orang lain. Sedangkan perubahan sikap merupakan tujuan yang tidak langsung. Dalam bimbingan kelompok terdapat asas yaitu yang pertama asas kekinian, memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan. Anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Hal-hal ataupun pengalaman yang telah dilalui dianalisis dan disangkut pautkan dengan kaitan dengan kepentingan pembahasan hal yang terjadi dan berlaku sekarang. Yang kedua, asas kesukarelaan. Anggota kelompok dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor yang dalam hal ini bertugas sebagai pemimpin kelompok. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan bimbingan kelompok. Dengan kesukarelaan itu, anggota kelompok dapat mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk mencapai tujuan layanan. Yang ketiga, asas kenormatifan. Kenormatifan dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan tata krama dalam kegiatan kelompok dan dalam mengemas isi bahasan. Sedangkan asas keahlian diperlihat oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok.
dalam mengembangkan proses isi pembahasan secara keseluruhan. Adapun tahap-tahap dalam bimbingan kelompok, tahap pertama yaitu pembentukan. Temanya adalah pengenalan, pelibatan, dan pemasukan diri. Meliputi kegiatan mengungkapkan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. Yang kedua, menjelaskan cara-cara dan asas-asas bimbingan kelompok. Yang ketiga, saling berkenalan dan mengungkapkan diri. Yang ketiga, teknik khusus serta permainan penyemangat atau pengakraban. Tahap kedua yaitu peralihan, yaitu dengan kegiatan yang pertama menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, membahas suasana yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Dan yang kelima, kalau perlu kembali ke beberapa aspek pertama, yaitu tahap pembentukan. Tahap ketiga, kegiatan, yaitu dengan kegiatan pemimpin kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik, tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang belum jelas yang menyangkut masalah atau topik yang dikemukakan pemimpin kelompok. Yang ketiga, anggota membahas masalah atau topik tersebut secara mendalam dan tuntas. Dan keempat, kegiatan selingan. Tahap keempat yaitu pengakhiran. Dengan kegiatan, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Kedua, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Yang ketiga, membahas kegiatan lanjutan serta mengemukakan pesan dan harapan. Penyesuaian diri sendiri merupakan perbaikan perilaku yang dibangun oleh seseorang yang merasa kalau selama ini perilakunya menyebabkan dirinya sulit untuk menyatu dan diterima dalam kelompok. Maka orang tersebut akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya sehingga dapat diterima oleh kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu ada faktor fisiologis, psikologis, faktor pengembangan dan kematangan, faktor lingkungan, dan faktor agama dan budaya. Penyesuaian diri di sekolah ada beberapa, yaitu penyesuaian diri terhadap guru. Penyesuaian diri siswa terhadap guru banyak tergantung pada sikap guru dalam menanggapi muridnya. Guru yang banyak memahami tentang perbedaan siswa akan lebih mudah mengadakan pendekatan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap mata pelajaran. Penyesuaian diri ini kurikulum harus disesuaikan dengan umur, tingkat kecerdasan, dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat menyesuaikan dirinya terhadap mata pelajaran yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap teman sebaya amat sangat penting ya bagi perkembangan siswa, terutama perkembangan sosial siswa. Dalam proses penyesuaian diri terhadap teman sebaya, siswa seringkali dihadapkan pada suatu masalah, yaitu penolakan atau penerimaan dalam pergaulannya. Dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah semua kondisi yang ada di sekolah. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah. Ada 11 langkah, antara lain yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik maupun akademis. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, usaha memahami anak didik serta secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Selanjutnya, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Selanjutnya, menggunakan prosedur evaluasi dapat memperbesar motivasi belajar. Selanjutnya, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Selanjutnya, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid.
Selanjutnya, teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik murid maupun pada guru. Dan yang terakhir, hubungan baik dapat penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Hipotesis penelitian saya yang pertama, H1, ada pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh pemberian layanan bimbingan kelompok terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa. H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh pemberian layanan bimbingan kelompok terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa. Metode penelitian. Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai macam cara dan sudut pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena menekankan analisis pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistika. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi-eksperimen design yang dilakukan tanpa randomisasi. Menurut Arikanto, eksperimen semu adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk melihat pengaruh suatu perlakuan. Penelitian quasi-eksperimen design itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu one shot case study, one group pre-test or sampai post-test, dan interact group comparison. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat yang beralamatkan Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi pengaruh bimbingan kelompok terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Juni sampai bulan Juli 2022. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian berjumlah 316 siswa, terdiri dari siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purpose sampling adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun sampel tersebut mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, sampel berada dalam satu kelas. Yang kedua, kemampuan penyesuaian diri siswa yang masih rendah. Sampel dalam penelitian ini yaitu 10 siswa. Metode dan alat pengumpulan data. Di sini menggunakan angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pernyataan yang akan diberikan pada setiap responden dan memungkinkan responden menjawab dengan jawaban yang sama sehingga memudahkan peneliti untuk mengolah data dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Angket tersebut berisi tentang bimbingan kelompok terhadap perilaku penyesuaian diri siswa yang akan diberikan kepada siswa kelas 7 sampai kelas
3 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dengan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan atau analisis data. Untuk mendeskripsikan data setiap variabel digunakan statistik deskriptif. Penggunaan statistik deskriptif bertujuan untuk mencari skor tertinggi, terendah, min, median, modus, dan standar deviasi. Kemudian disusun dengan daftar distribusi frekuensi serta dalam bentuk bagan. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Deskripsi data. Adapun statistik yang digunakan untuk pengujian deskripsi data antara lain adalah statistik yang digunakan untuk pengujian deskripsi data antara lain min, median, modus, dan standar deviasi. Uji persyaratan analisis, sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan statistik independent sample t-test. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu melakukan uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Sekian penjelasan saya tentang proposal saya yang berjudul pengaruh bimbingan kelompok terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bangka Barat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.